Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ika. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal online dengan menggunakan Microsoft Office 365. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita membuka jendela baru dengan mengetikkan forms.office.com. Selanjutnya akan terbuka halaman seperti ini. Berikutnya kita klik mulai untuk mulai membuat Microsoft Office. Lalu kita masukkan email yang telah kita daftarkan sebelumnya pada forms.office.com. Akan tetapi di sini seandainya teman-teman belum mempunyai akun atau belum mendaftar di forms.office.com, teman-teman bisa klik di sini buat akun baru. Di situ nanti daftarnya mudah, cukup kita menginputkan email, bisa berupa Gmail yang kita punya sebelumnya. Selanjutnya akan terbuka halaman seperti ini. Kita masukkan password kita. Nah, di sini kita mulai masuk ke halaman utama dari formoffice.com. Untuk membuat soal online, yang pertama kita lakukan adalah kita klik kuis baru. Lalu langkah pertama di sini kita tentukan judul yang akan kita buat. Misalkan di sini saya membuat ulangan harian turunan. Di sini ada deskripsi, ini opsional ya teman-teman. Kalian boleh isi, boleh tidak. Selanjutnya kita tambahkan soal baru. Untuk mempermudah di sini tanpa harus siswa terdaftar langsung di Microsoft Office 365, maka untuk soal pertama di sini kita bisa berikan identitas siswa, yaitu berupa nama siswa. Lalu kita centang di sini bahwa isian pertama ini harus diisi. Jadi nanti kalau terlewati, dia tidak akan bisa disubmit. Misalkan di sini di subjudul kita bisa beri keterangan tentang nama siswa tadi. Misalkan saya tuliskan di sini harus diisi dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Baik. Selanjutnya kita beri identitas untuk kelas, kita beri pilihan. Di sini kita ketikkan untuk kelas. Untuk keterangannya bisa kita tulis, pilih sesuai dengan kelas kalian. Selanjutnya pada opsi 1 kita beri pilihan untuk kelas yang pertama. Misalkan di sini kelas yang kita ajar adalah 11 TKJ 1. Lalu selanjutnya kita bisa isikan dengan kelas berikutnya 11 TKJ 2, 11 TKJ 3, 11 TKJ 4, dan seterusnya. Ini kita sesuaikan dengan jumlah kelas yang teman-teman ajar. Baik, berikutnya, oh ya, jangan lupa di sini kita wajib mengisikan, harus diisi juga ya untuk identitas nama dan kelas. Berikutnya kita masuk ke soal pertama. Di sini berarti masuk ke isian pertanyaan nomor 3. Misalkan di sini saya akan membuat berupa soal pilihan ganda, maka saya akan klik yang tadi pilihan ganda. Lalu kita ketikkan sesuai soal yang akan kita buat. Misalkan di sini saya ketik turunan dari fungsi Y
sama dengan 2x plus 1 adalah titik. Di sini karena saya tidak membutuhkan subjudul, maka bagian subjudulnya saya hilangkan. Selanjutnya kita isi opsi pertama, ini seperti sebagai jawaban A, seperti itu. Nah, berikutnya opsi pilihan kedua. Selanjutnya opsi pilihan ketiga. Lanjut opsi pilihan keempat dan opsi pilihan kelima. Di sini saya menggunakan 5 pilihan karena di tingkat SMA atau SMK terdapat 5 pilihan ya. Jadi menyesuaikan tergantung kelas yang Bapak Ibu ajar. Lalu langkah selanjutnya untuk jawaban yang tepat kita kasih tanda centang. Jadi nanti ketika siswa menjawab dengan tepat di pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan poin. Seperti itu. Lalu berikutnya kita ketikkan soal yang kedua, dalam hal ini berarti di pertanyaan keempat, dan seterusnya sebanyak soal yang ingin teman-teman buat. Ya, di sini seterusnya sampai dengan seberapa banyak soal yang diinginkan ya, tidak terbatas. Oh ya, untuk bentuk soal di sini kita bisa menggunakan opsi pilihan jawaban ABCD atau pilihan ganda, juga bisa berupa soal esai. Langkah selanjutnya, biar lebih menarik tampilannya, kita bisa berikan tema yang sudah disediakan oleh pom.office.com. Kita pilih salah satu tema di sini. Jika sudah, kita klik pratinjo di sini untuk melihat tampilan yang akan keluar nanti pada layar HP atau laptop siswa. Jadi ketika siswa membuka halaman soal yang kita kirimkan, bentuknya akan seperti ini tampilannya. Baik, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat setting untuk soal atau pengaturan untuk soalnya ya. Jadi yang pertama di sini ada opsi untuk kuis, tampilan hasil otomatis atau tidak. Jika kita mencentang atau mengklik tampilan hasil otomatis, maka siswa akan langsung mengetahui hasil yang dia peroleh setelah melakukan tes. Dalam hal ini saya lebih suka untuk menonaktifkan opsi untuk hasil otomatis dengan harapan nanti tidak akan tersebar luas jawabannya ya. Lalu berikutnya kita bisa klik untuk terima tanggapan, tanggal mulai kita bisa isikan sesuai tanggal tesnya misalkan, kemudian tanggal selesai. Kemudian penting untuk acak pertanyaan ini, jadi ini untuk mengacak pertanyaan, kita kunci pertanyaan di soal nomor 1 sampai 2. Tujuannya kenapa? Karena di sini tadi soal 1 dan 2 adalah berupa identitas. Jadi untuk soal 1 selalu berisi soal nama dan 2 untuk alamat. Berikutnya kita kirim, lalu kita salin linknya. Jadi link ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa, sehingga siswa bisa mengakses soal online yang kita buat sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Karena di sini tadi linknya begitu panjang, jadi untuk mempermudah kita bisa singkat link ini dengan menggunakan bit.ly. Di sini kita buka bit.ly.com, lalu kita pastekan link URL kita tadi. Otomatis di sini alamatnya akan menjadi lebih pendek. Misalkan di sini adalah bit.ly/38GSMAZ. Jika menurut teman-teman link ini masih kurang familiar, teman-teman bisa merubahnya sendiri sesuai dengan keinginan kita, asalkan sebelumnya nama link tersebut belum pernah dipakai di bit.ly. Misalkan di sini saya akan gunakan
bit.ly/UH turunan IK. Seperti ini. Kita coba ketik save. Jika ada keterangan link has been edit, berarti di sini kita berhasil untuk mengedit link yang tadi. Jadi nanti link yang akan kita bagikan ke siswa yaitu bit.ly/UH turunan/IK. Kita coba ketika kita masuk ke halaman tersebut. Nah, ini adalah tampilan yang akan diterima oleh siswa. Kita coba ini ya, mengerjakan sebagai user. Misalkan di sini saya pakai nama Adi, kemudian untuk kelasnya saya pilih, kemudian untuk jawabannya saya isikan soal nomor 1 sampai nomor 4. Teman-teman bisa lihat di sini soalnya acak ya, tidak sesuai urutannya dengan yang kita bikin tadi. Jadi nanti untuk setiap siswa mereka akan memperoleh soal secara acak kecuali di bagian pertanyaan 1 dan 2 yang berisi nama dan kelas tadi. Baik, selanjutnya ketika siswa tadi sudah mengirim, maka otomatis akan langsung terekam di Microsoft Office kita. Misalkan ini tadi Adi sudah menjawab, maka di sini ada satu respon yaitu Adi, berikut kelasnya, lalu jawabannya di sini beserta poinnya. Dalam hal ini Adi memperoleh skor rata-rata yaitu 75, memperoleh nilai 75. Untuk melihat hasilnya Adi atau nanti siswa lain yang sudah submit ke kuis kita bisa mendownload untuk Excel-nya. Jadi kita coba buka Excel-nya. Di sini ada Adi. Poin totalnya 75, kelasnya 11 TKJ 1. Soal pertama tadi dia menjawab 2 dan mendapatkan poin 25, artinya dia menjawab dengan benar. Soal kedua dan baik, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.